Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini kita sudah memasuki poin keempat. Ya, kita lanjutkan lagi. Qala al-mu'allifa hafidhahallah ta'ala. Apa dampak yang terjadi ketika seseorang tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim, sesama muslimah, apalagi kepada keluarga dekatnya. Di antaranya ya akhwat, poin keempat dijelaskan oleh Ummu Abdillah adalah qat'ur arham. Subhanallah, idza kana al-mahjur qariban wa qat'ur rahim minal kabair. Bahwa di antara dampak seseorang tidak mau bertegur sapa, walaupun misalnya terkadang yang namanya kerabat itu juga subhanallah tidak selamanya ya subhanallah ya akhwat baik terus gitu ya. Terkadang justru Allah subhanahu wa ta'ala itu menguji adanya masalah antara kakak beradik, adanya masalah dengan paman serta ponakan, adanya masalah antara sepupu dan sepupu yang masih dekat, antara subhanallah ibu dan anak, antara anak dan bapak, subhanallah. Maka kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian itu kepada kita, semoga kita bukan termasuk orang yang memutus tali silaturahim. Kalaulah ya akhwat, ada saudara kita yang belum sejalan dengan kita, maka bukan berarti kita memutus hubungan tali silaturahim. Tetap kita sapa mereka, tetap kita melaksanakan kewajiban kita kepada karib kerabat. Walaupun mungkin kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan apa yang mestinya kita lakukan, ternyata misalnya balasannya tidak seperti apa yang kita harapkan, maka janganlah bersedih. Karena kita sedang melaksanakan apa-apa yang kita lakukan dari berbagai macam kebaikan kepada saudara kerabat kita, kepada karib kerabat kita, itu bukan karena dia, tapi karena Allah. Jadi kalau misalnya ada nih teman-teman nih sudah berbuat baik kepada karib kerabat, tapi balasannya kok seperti ini, kemudian kita bersedih. Subhanallah, tanyakan lagi niat yang ada di dalam dada-dada kita. Kita ingin mendapatkan balasan apa? Kalaulah misalnya kita memberikan nasihat kepada kakak kita, adik kita, paman kita, ponakan kita, sepupu kita, mengajak kepada jalan kebaikan, itu sebuah niat yang bagus. Tapi ternyata sudah kita beri nasihat, subhanallah, belum berubah juga. Maka tugas kita selanjutnya adalah mendoakan dan terus berbuat baik. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini adalah ujian bagi kita semuanya. Setiap diri kita diuji ya akhwat. Ada kalanya diuji dengan keluarga terdekatnya. Dan itu luar biasa, Masya Allah. Kita semua merasakan berdakwah kepada karib kerabat itu jauh lebih berat daripada berdakwah kepada orang lain. Dan Rasulullah SAW sudah mencontohkan terlebih dahulu sebelumnya bagaimana Rasulullah SAW berdakwah kepada paman beliau sampai di sisa-sisa akhir kehidupannya, ya subhanallah. Bagaimana beliau berdakwah kepada karib kerabat beliau, dan apabila memang Allah belum menurunkan hidayah kepada karib kerabat, maka tugas kita cukup. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah Subhanahu wa taala, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapa yang engkau cintai, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Dan ini pelajaran untuk kita semuanya. Kenapa pamannya Rasulullah SAW yang bernama Abu Talib sampai di akhir kehidupannya ya akhwat belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau yang menyayangi Rasulullah SAW pun sayang kepada beliau, dan beliau berusaha mengajak pamannya yang bernama Abu Talib untuk masuk ke dalam Islam. Namun Allah belum menurunkan hidayah kepadanya. Dan tugas kita bersama ya akhwat, ketika kita melihat sebuah kemungkaran dalam keluarga kita, maka kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita tahu konsekuensi dari orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Terkadang ada orang-orang yang membencinya, terkadang ada orang-orang yang tidak menyukainya. Maka bersabarlah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini kaidah yang ada di dalam surah Al-Asr. Subhanallah. Dan ini pelajaran untuk kita. Tidak apa-apa ya akhwat. Sabar itu ibadah.
Sabar itu ibadah. Dan kita minta agar Allah menguatkan diri kita. Ya Allah, kuatkanlah hamba ya Rabb. Jangan berpaling ke belakang ya Rabb. Ya Allah, berikanlah kepada hamba kekuatan ya Rabb dalam berdakwah kepada karib kerabat hamba ya Rabb. Ya Allah, berikanlah hidayah ya Allah. Sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada hamba, berikanlah hidayah untuk karib kerabat hamba ya Rabb. Agar mereka bisa merasakan lezatnya iman, lezatnya sunnah, lezatnya ibadah. Jadi ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, dan kita tahu ya akhwat, kalau kita kekeh, egois, tidak mau bertegur sapa dengan saudara kita, maka itu termasuk dari bagian memutus tali silaturahim. Dan kita tahu waqat'ur rahim, memutus tali silaturahmi, ya, atau misalnya kita orang Indonesia, tali silaturahmi tidak apa-apa, tali silaturahim juga tidak apa-apa, ya, sama artinya sama. Minal kabair. Apa itu al-kabair? Al-kabair itu ya akhwat adalah dosa besar, ya. Dan kita tahu di antara ciri dosa besar itu, di antaranya adanya hukuman ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, atau adanya laknat. Coba, mari kita lihat surah Muhammad yang ada di bawahnya itu di poin keempat. Saya bacakan, saya bantu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Lihat, di sini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, subhanallah, bahwa ketika seseorang dia fahal asaitum, apakah kiranya ketika kalian itu berkuasa, intawalaitum, kemudian kalian antusidu, membuat kerusakan. Di mana membuat kerusakannya? Fil ardi, di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan silaturahim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan, ulaikal ladzina la'anahumullah. Lihat ya akhwat, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum, dan telinga-telinga mereka, wa a'ma absarahum, dan dia butakan penglihatan mereka. Subhanallah. Dan ini luar biasa ya akhwat. Kita tidak mau dilaknat oleh Allah. Yang namanya laknat itu dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita setiap saat, setiap detik butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membutuhkan rahmatnya Allah di dunia dan di akhirat. Maka dari itu bersabarlah. Bersabarlah dan jangan pernah kita yang pertama kali memutuskan tali silaturahim. Tapi bagaimana Ustazah? Saya itu sudah berbuat baik sedemikian rupa untuk saudara-saudara saya, untuk adik saya, untuk kakak saya. Masa saya terus yang berbuat baik? Subhanallah. Allah yang akan membalas kebaikan kita. Kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Begitu pula ketika ada orang berbuat buruk kepada orang lain, keburukan akan kembali. Ya subhanallah. Jadi jangan pernah takut bahwa kebaikan yang kita lakukan untuk saudara kita, untuk karib kerabat kita itu tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Asy-Syakur yang membalas semua kebaikan hambanya. Ya. Dan kita semuanya menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang kelima, apa kata mu'alif? Di antara poin mendiamkan saudara kita, mendiamkan karib kerabat kita, ya. Di antaranya dampaknya adalah subhanallah, membuat hati itu keruh, ya. Jadi itu kajrul qalb itu subhanallah ya akhwat, hatinya jadi enggak bersih lagi, ada rasa kebencian di dalam dirinya kepada saudaranya, subhanallah. Dan ini merupakan godaan syaitan, ya. Dan ini merupakan subhanallah ajakan syaitan. Ya, betul. Syaitan itu kerjaannya apa? Kerjaannya memutuskan, menjadikan kakak beradik akhirnya apa? Terputus tali silaturahim, ya kan? Mengadu domba antara hubungan kekerabatan. Subhanallah. Mengadu domba antara hubungan teman, ya, sesama muslim, sesama muslimah. Memisahkan, syaitan itu kerjaannya, ya, antara suami istri, tidak mau bertegur sapa. Memisahkan antara anak dan ibu, subhanallah, tidak mau bertegur sapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Maka bagi siapapun ya akhwat
yang saat ini ya tidak bertegur sapa, kembalilah kepada Allah. Mumpung masih diberikan umur, ya mumpung masih diberikan usia. Kalau ada yang selama ini kita merasa kita ada hal yang mungkin keretakan antara teman kita, antara saudara kita, maka kita yang memulai. Tidak apa-apa, kan kita sudah belajar yang memulai mengucapkan salam itu adalah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ya akhwat? Agar hati kita bersih. Ya. Siapa yang diuntungkan kalau memiliki hati yang bersih? Kita. Ya. Orang yang punya hati yang bersih itu, subhanallah, orang yang punya hati yang lembut itu, orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lebih mudah untuk menerima kebenaran. Dia akan lebih mudah khusyuk dalam salat. Dia akan lebih mudah menangis. Dia akan lebih mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hamba-hamba Allah yang memiliki hati yang bersih. Dan kalau misalnya ada kebencian di dalam diri kita kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, itu merupakan penghalang dari kita berbuat amal soleh. Beratnya kita beramal, beratnya kita ngaji, beratnya kita sholat malam, beratnya kita berdoa, beratnya kita sedekah, dan amal-amal soleh yang lainnya itu disebabkan ya akhwat, diantaranya adalah karena dosa. Ya. Dan diantara dosa, ketika kita tidak mau lagi menyambungkan tali silaturahim, kita tidak mau lagi menyambungkan tali persahabatan, itu juga dosa. Subhanallah. Jadi jangan anggap sepele hal ini ya. Wa qad qala ba'd ibadallahi shalihin. Di sini ada katanya Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, sebagian hamba-hamba Allah yang salih diabadikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanallah. Ini ya akhwat. Jadi orang-orang terdahulu itu dari orang-orang salih, mereka berdoa kepada Allah. Apa kata mereka? Wala taj'al fi qulubina ghilla. Ya Allah, janganlah Engkau membiarkan hati-hati kami dengki terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang beriman sebelum kami. Lilladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanallah. Ar-ra'uf, ar-rahim, ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Engkau wahai Rabbku, zat yang maha penyayang dan zat yang maha ra'uf, ya. Maha penyantun. Dan subhanallah ya akhwat, di antara akhlak orang-orang salih, mereka itu biasanya di antara yang mereka lakukan adalah membersihkan hati. Kenapa ya akhwat? Mereka memperhatikan masalah hati karena kalau hatinya baik, maka anggota badannya ikut baik. Kalau hati seseorang itu buruk, maka semua amal solihnya juga akan buruk. Dan bagaimana kita tahu? Kita sudah pernah belajar ya. Orang-orang solih itu mereka mudah memaafkan. Ya subhanallah, subhanallah. Sampai kepada orang yang menyakiti fisiknya pun mereka mendoakan kebaikan. Ya. Baca kisah-kisah orang-orang saleh dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dari atba'ut tabi'in, dari para ulama. Mereka itu hatinya itu mudah memaafkan, tidak mudah membenci. Ya. Mereka bahkan mendoakan orang-orang yang mendoliminya. Apa kata mereka? Saya doakan orang-orang yang mendolimiku nanti besok bareng-bareng masuk surga. Karena orang soleh ini sadar bahwa orang yang telah mendoliminya itu telah memberikan hadiah pahala untuknya. Ya. Orang yang mendoliminya nanti di akhirat, kalaulah tidak ada kebaikan yang ia bisa berikan, maka kalaulah sudah habis, ya, maka dosanya orang yang didolimi itu akan diberikan kepada orang yang mendolimi. Subhanallah. Dan ini adalah hadiah. Orang-orang solih biasanya kalau didolimi oleh seseorang, dia mendoakan kebaikan untuk orang yang mendoliminya. Dan ini mindset yang harus kita rubah ya akhwatnya. Mindset yang harus kita rubah sehingga hati kita akan lebih tenang dalam menjalani kehidupan ini. Subhanallah. Ya. Dan yang namanya subhanallah membenci seseorang, yang namanya memikirkan hamba Allah yang lain, ya, itu akan menguras tenaga kita ya akhwat, menguras pikiran kita. Harusnya kita baca Al-Quran, malah nggak baca Al-Quran. Harusnya kita belajar, yang ada dalam pikiran kita adalah orang-orang yang membenci kita, ya. Maka maafkan, ya, dimaafkan, dan itu akan menenangkan jiwa kita. Jadi ya akhwat, kebiasaan para ulama itu mereka subhanallah membersihkan hatinya dulu. Kenapa? Orang yang bersih hatinya itu mudah untuk beramal. Orang yang
bersih hatinya itu ya akhwat, tidak mudah membenci orang lain. Itu akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi PR ya untuk kita semuanya ya, di hari Sabtu ini yuk mulai bersih-bersih. Bukan hanya rumah yang dibersihkan, bukan hanya fisik yang dibersihkan, badan kita yang dibersihkan ya, tapi hati kita juga coba yuk dibersihkan ya. Diglowingkan lagi hati kita ya, di semua yang ada di dalam hati kita, dari rasa benci kepada saudara kita, dari rasa belum memaafkan, yuk kita maafkan dulu. Kita berharap ridhonya Allah, toh di dunia cuma sebentar saja. Kalau masih ada yang berat, masih teringat dengan bagaimana perlakuan saudaranya, bagaimana perlakuan karib kerabatnya, sudah ya. Kita minta kepada Allah kekuatan. Wahai Rabbku, tidaklah aku berbuat baik kepada mereka kecuali kepada teman-temannya, kecuali saya berharap ya ridho dari Engkau ya. Baik. Kemudian di sini ya akhwat, apa yang diajarkan oleh Abdillah, wa kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Waslul sakhimata qalbi. Subhanallah. Doanya Rasulullah SAW itu ya akhwat, minta kepada Allah, wahai Rabbku, keluarkanlah penyakit dendam yang ada di dalam hatiku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita lihat sirahnya Nabi kita Muhammad SAW ya akhwat, bagaimana perlakuan orang-orang yang tidak menyukai Rasulullah SAW. Mereka bukan hanya lisan mereka yang menyakiti Rasulullah SAW dengan sebutan-sebutan yang tidak layak untuk beliau, tapi juga perbuatan mereka. Ya, mereka berusaha membunuh Rasulullah SAW. Mereka berusaha membawa kotoran dan dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Itu lebih menyakitkan. Ya, tapi Rasulullah SAW sabar. Rasulullah SAW tetap mendoakan orang-orang yang telah berbuat buruk kepada beliau. Ya subhanallah. Bahkan beliau berdoa untuk dirinya, keluarkan penyakit dendam di dalam hati beliau. Bagaimana dengan kita ya akhwat? Subhanallah. Maka dari itu minta sama Allah, wahai Rabbku, kalaulah ada kedendaman, kebencian kepada saudara-saudariku ya Allah, keluarkan. Karena itu bagian dari syaitan. Ya, syaitan itu memang sukanya begitu. Ya, na'udzubillah minasyaitonir rajim. Semoga kita terjauhkan dari godaan syaitan. Ya, baik. Wa ba'dun nas yakunu min ahlil khair, walakin khid'at. Ini kata Abdillah, apa kata Abdillah? Dan sebagian manusia itu, mereka itu sebenarnya adalah orang-orang baik. Namun mereka khid'atus syaitan, khada'ahu syaitan. Namun mereka itu ditipu oleh syaitan. Ya. Syaitannya terus ngipas-ngipasin telinganya. Syaitannya terus menghembus-hembuskan dalam dadanya. Ya, syaitannya, kamu nanti kalau maafin saudaramu, kamu nanti dibilang kamu yang salah. Ngapain kamu maafin saudaramu? Toh dia juga lebih muda darimu. Terus saja. Namanya syaitan begitu. Na'udzubillah. Maka kata Abdillah, itu adalah tipu daya syaitan yang menyebabkan akhirnya kita an yahjura akhahul muslim. Kita akhirnya apa? Kita membiarkan, tidak mau tegur sapa, tidak mau berteman kembali, tidak mau tidak mau menghubungkan tali silaturahim lagi untuk saudara kita. Min ajli, lihat ya teman-teman. Untuk apa coba? Min ajli, kata Abdillah, maqasidud dunyawiyah. Ternyata ketika kita itu tidak mau memaafkan, ketika kita itu berusaha kekeh, kita nggak mau bertegur sapa, itu karena sesuatu dari dunia. Entah itu karena kedudukan, entah itu karena pujian, entah itu karena gengsi. Itu semuanya adalah perkara-perkara dunia. Subhanallah. Dan ketahuilah yang namanya gengsi, yang namanya pujian, yang namanya kedudukan tidak kita bawa ke kubur. Kita akan melepaskannya ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya sedih rasanya ya akhwat, ketika pernah mendengar ada, subhanallah, ya seorang anak, saya masih ingat itu. Saya masih ingat wajah anak mbak sih, bukan anak ya, mbak sudah kuliah di Yogyakarta. Dia bilang ke saya waktu itu, Ustazah, saya itu punya orang tua. Orang tua saya itu justru yang melarang saya untuk ke rumah bude. Ya. Kenapa, Dek? Karena bapak saya itu pernah punya masalah sama kakaknya, sama bude saya. Dan masalahnya banyak, Ustazah. Di antara masalahnya karena warisan dan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Ya akhwat. Dan dia itu, ya karena sudah paham dengan ilmu, sedih rasanya. Kata beliau, bagaimana Ustazah, apakah saya menuruti perintah orang tua?
atau saya tetap silaturahim ke rumah bude. Saya katakan, wahai adikku yang salihah, saya katakan, wahai anakku, saya sudah menganggap jamaah itu kalau lebih muda adalah adik-adik saya, ya, anak-anak saya kalau yang kecil. Maka saya katakan, jangan menuruti perintah orang tua dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang tua mau menyuruhmu untuk memutuskan hubungan tali silaturahim. Allah menyuruhmu untuk menghubungkan tali silaturahim. Mana yang duluan ditaati? Allah. Maka boleh kamu berangkat ke rumah budemu, ya, dan berbuat baiklah kepada mereka. Berbuat baiklah kepada mereka. Kemudian doakan orang tuamu agar Allah berikan hidayah kembali, ya, untuk menghubungkan tali silaturahim. Ya. Subhanallah, jadi jangan sampai ya akhwat, kita justru sebagai orang tuanya yang menyuruh anak-anak kita untuk tidak berbuat baik kepada saudaranya. Ya. Dan ini merupakan bagian dari dosa jariyah. Dosa jariyah itu adalah sebuah dosa yang dia sudah tidak lagi melakukannya, tapi dosanya tetap mengalir. Na'udzubillah, mengerikan sekali. Mengerikan sekali ya akhwat. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian di sini ya akhwat, kata Ummu Abdillah, subhanallah, orang-orang yang hanya mengejar keuntungan dunia, ya, memutuskan tali silaturahim, tidak mau bertegur sapa dengan kawannya karena hal-hal dunia. Dan ternyata subhanallah, terkadang mereka tidak mengetahui akan walam yadri idam hajum muslim, akan mafsadah, akan kerusakan yang ada di dalamnya, ya, bahwa itu semua adalah dosa, ya, subhanallah. Wan yatarattab alaihi umurun 'azimah, dan ternyata ketika kita menghajar saudara kita, menghajar itu bukan memukul, tapi membiarkan saudara kita itu menimbulkan sesuatu yang lebih besar, ya, kerusakannya, subhanallah. Termasuk ya akhwat, saya nasihatkan untuk diri saya dan teman-teman semuanya, kalaulah ada saudara kita sesama muslim, ya, misalnya dalam menjalani kehidupan itu beda apa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya manhaj itu. Beda inilah. Beda jalan, ya, tapi dia muslim. Ya. Maka jangan sampai itu membuat hati kita kita menganggap kita itu paling benar, ya. Sehingga kalau ada saudara muslim kita mengucapkan salam kepada kita, kita nggak mau jawab. Itu nggak boleh ya akhwat. Subhanallah, kita nggak tahu siapa yang terbaik di mata Allah. Dan saya menemukan itu di Indonesia. Jadi saya pernah mengucapkan salam kepada saudara sesama muslim, ya. Salam. Tapi ternyata dia tidak menjawabnya. It's no problem, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah mengucapkan. Dosa-dosa ditanggung oleh dia. Jadi terus saja kita ngucapin salam. Urusan mau dijawab mau enggak, itu dosanya dia. Biarin. Ya. Dan kita tidak boleh ya akhwat. Ya, kalau ada orang mengucapkan salam, wajib hukumnya bagi kita untuk menjawabnya. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian yang keenam. Apa poin yang keenam? Kata Ummu Abdillah, annahu hadmul haqqil muslim. Ya, dan ini ya Rabbana, hal yang sesuatu yang subhanallah harus kita benar-benar perhatikan semuanya ya akhwat. Tidak boleh main-main. Karena sesuatu yang masalah qat'ur rahim itu subhanallah adalah ketika kita memutuskan hubungan tali silaturahim atau hubungan dengan kawan kita, itu ternyata menghancurkan haknya seorang muslim. Ya, betul. Kan kita tahu yang namanya haknya seorang muslim itu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa fa innal muslimin auliya, ya, bahwa sesungguhnya orang-orang muslimin itu harusnya saling melindungi, harusnya saling bekerja sama, harusnya tidak berpecah belah, dan kalimatuhum wahidah, dan kalimat mereka, maksudnya tujuan mereka atau perkataan mereka itu harusnya sama, satu, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, ketika syaitan berusaha untuk memporak-porandakan kaum muslimin, ya, maka ini adalah bagian dari tugas mereka. Mereka berusaha untuk
menjadikan kaum muslimin memporak-porandakan, ya, diporak-porandakan, subhanallah. Dan kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Taubah, di sini ada apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Nah, ini nih. Seorang yang beriman kepada Allah dari golongan laki-laki ataupun dari golongan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu adalah penolong bagi sebagian yang lainnya, saling melindungi, saling bekerja sama, saling menasehati, saling tolong-menolong dalam kebaikan, ya. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ya'muruna bil ma'ruf, saling menasehati, saling beramar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Apa yanhauna 'anil munkar? Dan mencegah dari berbuat kemungkaran. Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Dan mereka orang-orang muslim atau orang-orang mukmin mukminah, mereka itu mendirikan salat, membayar zakat, wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mentaati Allah serta rasulnya. Coba lihat orang-orang yang dia saling beramar ma'ruf nahi mungkar dengan sesamanya, ya akhwat, mendirikan salat, mereka mentaati Allah, apa yang akan Allah berikan bonusnya? Kita tadabburi bersama surat Taubah. Apa yang akan Allah beri? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah. Orang-orang yang Allah berikan rahmat. Subhanallah. Jadi di antara jalan agar kita mendapatkan rahmatnya Allah adalah kita saling beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita saling menjaga nama baik saudara kita. Kita tidak saling menjatuhkan. Kita tidak saling menghina. Kita tidak saling mencela. Ya, kita saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan dalam keburukan, bukan dalam dosa. Ya. Innallaha azizun hakim. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Subhanallah. Baik. Kemudian kata Ummu Abdillah, yang kedua beliau bawakan dalil dari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman, termasuk golongan laki-laki ataupun golongan perempuan, itu adalah bersaudara. Masya Allah, bersaudara. Jadi saya dan Anda semuanya ya jamaah saudara. Ya, subhanallah. Maka dari itu, walaupun kita tidak ada ikatan darah, yes, tapi kita bersaudara. Kita itu orang beriman, kita bersaudara. Ya. Kalau semua kaum muslimin mereka menjadikan persaudaraan sesama mereka itu lebih diprioritaskan, maka saya yakin Islam akan lebih damai di Indonesia, ya. Islam akan lebih maju lagi, akan menang, ya, subhanallah, di Indonesia ini. Di Indonesia yang tercinta ini, tidak berpecah belah, ya. Dan subhanallah, sesungguhnya ya akhwat, kita itu subhanallah terkadang gontok-gontokan dengan saudara muslim kita sendiri itu karena hal-hal yang sepele, ya, karena hal-hal yang sepele. Baik, next di halaman 209, wa fi sahihaini min hadisin Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya akhwat, ini berhubungan dengan haknya sesama muslim. Yuk kita dengarkan apa kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar lagi hadis-hadis sahih dari beliau. Insyaallah hadis-hadis yang ada di kitabnya Ummu Abdillah ini adalah hadis-hadis sahih. Beliau sudah pilah dan sudah pilih. Apalagi beliau adalah putri dari seorang muhaddis, ya. Kata beliau, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim." Ya, kata Rasulullah SAW apa? Permisalan antara orang-orang yang beriman. Apa itu permisalannya? Perumpamaannya adalah dalam berkasih sayang, wa tarahumihim, dalam tawaddihim itu dalam saling mencintai dari kata wad. Ya, tarahumihim, dan berkasih sayang perumpamaannya seperti apa? Wa ta'atufihim, dan berlemah lembut.
Ya, seperti apa sih permisalannya? Ini bagus banget ini. Jadi subhanallah, ya, kalau kita belajar bahasa Al-Quran, bahasa hadis, itu bahasanya tinggi banget ya akhwat. Ya, ada banyak permisalan dalam Al-Quran. Dalam hadis juga ada banyak permisalan. Dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, apa yang disabdakan oleh beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Perumpamaan sesama muslim dalam berkasih sayang, dalam mencintai, dalam berlemah lembut. Kamatsalul jasadil wahid. Seperti jasad kita nih jasad kita yang ada di depan kita nih, yang ada dalam diri kita nih. Idastaka minhu adun. Kalau ada nih teman-teman, di antara anggota badan kita yang sakit. Contohnya misalnya ada teman-teman sakit gigi, ada orang sakit gigi. Biasanya tada'alahu sairul jasadi bil humma'i wassahar. Biasanya anggota badan yang lain juga ikut sakit ya. Subhanallah. Di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, tada'alahu sairul jasadi bil humma'i wassahar. Maka seluruh badannya merasa demam dan tidak bisa tidur. Ya kan? Kalau ada orang sakit gigi, kepalanya ikut nyut-nyutan, ya. Mau bicara, nggak enak. Badannya nggak karu-karuan lah, nano-nano. Ya. Nah itu dia. Kenapa? Karena ada salah satu anggota badan yang sakit. Sama. Begitu pula ketika ada saudara muslim kita yang disakiti, ya. Baik itu saudara muslim kita di Indonesia maupun di negeri lainnya. Seharusnya kita merasakan sakit ya akhwat. Seharusnya kita merasakan hal yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di belahan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seminimal-minimalnya yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara kita adalah doa. Maka dari itu di antara doa kita apa? Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin di setiap tempat. Ya. Coba kalau teman-teman dengarkan para masyayikh, ya, Imam Masjidil Haram, kalau lagi berdoa, mereka mendoakan kaum muslimin panjang sekali. Sampai 1 jam mereka mendoakan kaum muslimin. Subhanallah. Begitulah rasa cinta mereka kepada kaum muslimin. Ya, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tidak layak bagi kita ketika ada saudara muslim kita, baik itu di Indonesia maupun di belahan bumi lainnya, tersakiti, kita biasa-biasa saja. Cuek, itu kan bukan karib kerabat saya. Itu kan bukan orang Indonesia gitu ya. Tidak. Tapi mereka juga sama saudara kita. Ya akhwat, jangan sampai terkena syubhat begini. Ya, ini ada syubhat yang menurut saya ini adalah syubhat godaan syaitan. Jadi saya pernah membaca sebuah tulisan dan ini syubhat. Ya. Tulisan yang mengatakan ngapain kita bantu saudara kita yang jauh-jauh. Ya. Sedangkan di Indonesia saja masih banyak, mohon maaf ya, yang tidak mampu, yang kelaparan dan sebagainya. Subhanallah, itu jebakan syaitan. Itu godaan syaitan, itu syubhat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang jauh dibantu, yang dekat dibantu. Ya. Jadi itu sepertinya tulisan itu mengajak kaum muslimin agar mereka sudah gak usah peduli dengan saudara-saudara muslim kita di belahan bumi Allah yang lain. Subhanallah, subhanallah. Padahal ya akhwat, kelak kita akan berdiri di hadapan Allah dan Allah akan bertanya kepada kita semuanya. Wahai hambaku, bukankah engkau tahu sebuah berita bahwa saudaramu yang ada di belahan bumi lain, ya, mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka kedinginan, ya, dan engkau biarkan saja, engkau tidak mau menginfakkan hartamu di jalan Allah. Subhanallah. Apa yang akan kita jawab? Apakah kita akan menjawab, wahai Robku, saya membaca sebuah tulisan katanya masih banyak saudara-saudara kita di negeri kita yang kelaparan, yang membutuhkan, jadi saya tidak mau menolong saudara yang jauh gitu ya. Subhanallah, itu bukan sebuah alasan yang dibenarkan. Subhanallah. Maka dari itu ya akhwat, jangan sampai kita terjebak jebakan-jebakan seperti ini. Yaitu jebakannya syaitan, yang mana akhirnya ada syaitan-syaitan dari jenis manusia yang mengajak kaum muslimin agar tidak peduli dengan saudaranya yang jauh. Subhanallah, subhanallah. Baik, kemudian ya akhwat, di sini wafis sahihain, saya pernah beritahukan bahwa sahihain itu maksudnya adalah Bukhari dan Muslim, min hadis Abi Musa al-Ash'ari, dari hadis Abu Musa al-Ash'ari yang meriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min, seorang yang beriman, lil mu'min, dengan orang beriman lainnya, kal bunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'da. Lihat apa kata Rasulullah SAW, bahwa orang muslim dengan muslim lainnya, walaupun itu bukan saudara kandung, seperti apa? Seperti sebuah bangunan, ya, seperti sebuah bangunan.
Dan ba'duhum yashuddu ba'duhum ba'dha. Mereka saling mengokohkan dengan yang lainnya. Saling menolong dalam kebaikan, saling menolong dalam kesabaran. Ya subhanallah. Mereka itu adalah saudara-saudara kita. Wa syabbaka baina asabi'i. Dan waktu itu beliau, baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau merapatkan jari jemari beliau. Jadi subhanallah, ini metode beliau ya akhwat. Metode beliau dalam berdakwah itu bukan hanya lisan, tapi beliau tunjukkan dengan anggota badan beliau. Untuk apa? Apa manfaatnya? Agar para mad'u atau audiens atau sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka memperhatikan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata para ulama, kalau sampai Rasulullah itu sampai menggerakkan anggota badannya, artinya kita itu diminta untuk fokus, untuk lebih memperhatikan. Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk lebih memperhatikan masalah ini. Ya subhanallah. Jadi kalau misalnya ada sebuah bangunan, ya subhanallah, pondasinya rapuh, maka semuanya akan roboh. Ya, begitu juga dengan kaum muslimin. Begitu juga dengan kaum muslimin ya yang ada di buminya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah satu dari mereka yang tersakiti, terzalimi, ya maka sudah kewajiban kita untuk saling peduli, sudah menjadi kewajiban kita untuk saling menolong, ya subhanallah. Dan ini hanya didapatkan dari orang-orang yang beriman ya akhwat. Allah loh yang berkata, Rasulullah loh yang bersabda, Allah yang berfirman dan Rasulullah yang bersabda. Ya, dan ketahuilah ya, untuk agama-agama yang lainnya yang ada mereka dalam hatinya saling membenci dengan saudaranya mereka sendiri. Ya, hanya orang-orang beriman yang demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa fi Sahihil Bukhari, dan dalam Sahihul Bukhari, berarti di sini tidak ada di Sahih Muslim, min hadis Anas bin Malik yang dimaksud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, apa kata beliau? Kita ingat-ingat. Kata beliau, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Apa itu unsur? Tolonglah saudaramu, baik yang berbuat aniaya ataupun yang teraniaya. Qala unsurhu idza kana madluman fa kaifa idza kana zaliman. Maka ada seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kita mau menolong orang yang zalim? Oke, setuju. Kalau kita menolong orang yang madlum, orang yang terzalimi, saya paham kata orang tersebut ya. Ya kan, kaget juga ketika Rasulullah SAW menyuruh untuk menolong orang yang didolimi dan yang mendolimi. Maka dia bertanya, subhanallah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, beliau berkata, apa kata beliau? Tahjuzuhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasru. Bagaimana kita menolong orang-orang yang mendolimi orang lain? Maka di antara yang bisa kita lakukan adalah menahan dia dari berbuat dolim kepada saudaranya. Maka sesungguhnya hal ini adalah bentuk dari kita menolong orang-orang yang dolim. Kita tahan dulu, kita berikan nasihat, ya. Kita katakan bahwa sesungguhnya kedolimanmu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jadi kita nggak diam aja gitu. Tetap aja kita juga tolong, itu bagian dari kasih sayang kita kepada orang-orang yang mendolimi orang lain. Ya, subhanallah. Allahu Akbar. Agama Islam itu indah banget ya akhwat. Ya, indah sekali. Yang ada tuh saling memaafkan, saling menasehati, saling menolong. Subhanallah. Semoga Allah tetapkan kita semuanya dalam agama yang indah ini ya, sampai kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Amin. Allahumma amin. Baik. Nah, hari ini ya akhwat, kita sebenarnya judulnya itu yang benci dan cinta itu ada di ini paragraf ini, tapi tidak apa-apa. Di sini Ummu Abdillah ya akhwat berkata, wal muwalatu fillah wal baghdhu fillah wajibun syar'an. Tolong digaris bawahi. Ini bagus banget ini kata-katanya. Jadi yang namanya kita membenci, yang namanya kita mencintai itu harus karena Allah, dan ini adalah perkara yang wajib, perkara yang harus kita jalankan. Yang wajib itu adalah kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan mendapatkan dosa. Berarti ketika kita mencintai seseorang, ketika kita membenci seseorang, itu bukan karena hawa nafsu, bukan, tapi karena Allah. Dan ini ya akhwat, dalam beberapa pembahasan disebutnya al-wala wal bara, cinta dan benci karena Allah ya. Dan nanti kita akan belajar ya, cinta kita kepada siapa, benci kita kepada siapa ya. Al-wala, jadi dalam bahasa Arabnya yang namanya
kita mencintai itu namanya al-wala. Itu artinya dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti ya akhwat. Artinya adalah mencintai, menolong, mengikuti, ya. Itu arti dari al-wala. Dan kata al-wala ini biasanya dipakai untuk kita saling mencintai saudara kita sesama mukmin, sama muslim, ya. Mencintainya apa? Mencintai sesama saudara muslim kita karena Allah, ya. Kita menolong mereka. Ini adalah al-wala. Al-bara, yaitu kebalikannya, lawan katanya, antonimnya. Ya, di antaranya adalah apa? Membenci, melepaskan diri, menjauhi, ya. Dan ini arti dari al-bara, ya. Maksudnya bagaimana? Ya, al-bara berarti kita menjauhi orang itu karena Allah, ya, bukan karena hawa nafsu kita. Nanti kita akan belajar kepada siapa kita al-wala, kepada siapa kita al-bara, ya, kepada siapa kita harus memberikan cinta kita, kepada siapa kita harus memberikan rasa benci kita, ya. Dan ini semuanya sudah diatur di dalam Islam sedemikian rupa. Subhanallah, sedemikian rupa. Baik. Nah, ya akhwat, di sini kenapa kita harus memperhatikan atau mempelajari al-wala wal bara, ya? Di antaranya ya akhwat, karena di sini Abdillah mengatakan karena itu bagian dari kesempurnaan iman, kamilatil iman. Subhanallah. Dan ketika kita, kata Abdillah, wa bisababi adamu ma'rifati ma shara al-adu waliyan wal wali aduwan, ya. Dan penyebab karena kita tidak pernah belajar al-wala wal bara, ya. Kita tuh nggak tahu kepada siapa kita mencintai, kepada siapa kita membenci. Akhirnya sharal adu waliyan, akhirnya yang harusnya kita benci karena Allah kita jadikan sebagai teman, yang harusnya kita mencintai karena Allah kita jadikan sebagai musuh. Dan ini terbalik-balik. Apa penyebabnya? Karena kita nggak tahu ilmunya. Karena kita tidak tahu ilmunya. Dan pembahasan masalah al-wala wal bara ini hal yang penting, yang cukup pokok dalam agama Islam. Kenapa ya akhwat? Karena al-wala wal bara ini kunci sempurnanya tauhid. Ya, subhanallah. Jadi kalau teman-teman belajar tentang tauhid, teman-teman akan tahu tentang bagaimana al-wala dan al-bara, ya, lebih dalam lagi, ya. Karena memang subhanallah hal yang demikian itu jarang dibahas gitu loh. Padahal subhanallah penting sekali, ya, karena itu berhubungan dengan tauhid kita, dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita akan belajar bersama kepada siapa kita mencintai, kepada siapa kita membenci, dan ini adalah salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya akhwat. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Baik. Nah, yang pertama ya akhwat, yang harus kita cintai diantaranya adalah saudara kita sesama muslim, ya. Jadi siapa yang berhak mendapatkan cintanya kita? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban, ya, meninggalkan larangan, itu adalah saudara kita. Dan nanti orang yang mendapatkan wala atau mendapatkan cinta kita secara mutlak, secara keseluruhan, misalnya kita mencintai dia itu benar-benar cinta karena Allah, itu adalah orang-orang yang memang bertauhid, ya, maka kita harus mencintainya. Cintanya karena siapa? Karena Allah, ya. Ada lagi orang yang mendapatkan cinta dari kita, tapi terkadang kita juga membencinya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman namun ia bermaksiat, ya. Bukan benci kepada orangnya ya akhwat, tapi benci karena dia berbuat maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda ya, beda ya. Kalau kita membenci orangnya itu nggak boleh. Orang yang melakukan maksiat itu harus kita tolong. Bagaimana kita menolong dia? Adalah dengan menasehati, adalah dengan mengingatkan dia bahwa yang ia lakukan itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita benci perbuatannya, bukan benci orangnya, ya. Dan ada juga orang yang nanti kita akan bahas, ya, yang lebih dalam, kepada siapa kita bara. Jadi itu dulu yang wala itu. Wala adalah kepada siapa kita harus memberikan cinta kita, kepada saudara-saudara kita yang memang subhanallah mereka menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan-larangan yang Allah dan Rasulnya telah larang. Baik, kemudian kepada siapa kita
Bara itu maksudnya kepada siapa kita membenci, ya. Dan ini Allah dan Rasulnya yang berkata, bukan kita. Ya, bukan kita. Jadi jangan sampai berarti kita itu membenci orang-orang kafir tuh karena kita yang berkata, bukan, Allah yang berkata. Ya, Allah yang berkata. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang kita benci adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, dibuka ya akhwat, surah Ali Imran ayat 28. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Dan janganlah orang-orang beriman itu menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya, sebagai orang-orang yang saling mencintai, sebagai kawannya, temannya. Jangan. Ya, Allah loh yang melarang. Ya. Bukan saya yang berkata, tapi Allah yang berfirman. Ya, jadi orang-orang beriman ini sifatnya adalah jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman. Ya. Dan subhanallah, hendaklah kita menjadikan orang-orang beriman kita sebagai teman, sebagai penolong bagi sesamanya. Siapa saja, subhanallah, orang-orang yang berbuat demikian, maksudnya dia menjadikan orang-orang kafir sebagai orang yang dicintainya, maka lihat apa efeknya, apa dampaknya, apa adab yang Allah akan berikan. Ya, apa ya akhwat? Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Sudah, dia enggak dapat pertolongan Allah. Dia tidak mendapatkan pertolongan Allah. Mengerikan kan? Padahal kita itu butuh loh dalam hidup itu pertolongannya Allah. Ya. Maka ini hati-hati. Karena Allah yang berfirman, maka kita sami'na wa ta'na. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 22, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang, ya, dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah bapak-bapak. Maksudnya begini. Jadi ya akhwat, ketika kita tahu bahwa ada saudara-saudara kita yang dia berbuat maksiat kepada Allah, berbuat zalim, berbuat dosa kepada Allah, maka kita jangan memberikan rasa cinta kita seluruhnya kepadanya. Ya. Kenapa? Karena apa? Karena boleh kita membenci seseorang itu karena Allah tuh maksudnya benci karena dia berbuat maksiatnya. Bukan karena misalnya orangnya, bukan. Tapi karena dia berbuat maksiat. Maka apa yang harus kita lakukan? Mendoakan, menasihati. Ya, terus saja. Dan ini bagian dari al-wala wal bara. Ya. Subhanallah ya akhwat. Saya masih ingat betul. Pelajaran al-wala wal bara ini dulu waktu kami masih belajar itu bahkan sampai dibahas dalam satu bab. Ya. Dalam satu bab bagaimana kita belajar, ya, kita belajar dan apa yang harus kita lakukan, ya. Maka dari itu dalam al-bara ini ya akhwat juga kita harus berlepas diri dari segala perbuatan yang misalnya orang-orang kafir, ya, tidak beriman kepada Allah, itu kita harus berlepas diri. Bara, kita pernah dengar, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya beliau melepaskan diri beliau dari ayah beliau, ya, karena ayahnya beliau tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun, ya. Saya berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Saya sudah menasihati, saya sudah mendoakan, tapi kalian tetap berbuat menyekutukan Allah, tetap tidak beriman kepada Allah. Sudah, saya berlepas diri. Maksudnya tidak mencintai lagi, ya. Tidak mencintainya karena siapa? Karena Allah, karena dia nggak mau kembali. Subhanallah. Baik, kita kembali ke kitab ya akhwat. Apa kata Ummu Abdillah? Kata Ummu Abdillah, wal wala wal bara ala salasati aqsam. Ini yang tadi, ya, sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah minhum man yastahiqul wala mutlaq. Ada orang-orang yang dia mendapatkan kecintaan secara mutlak. Wa humul ladzina tamahhadha khairuhum. Ya, tapi beda-beda ini, ya, redaksi aja. Apa kata Ummu Abdillah? Siapa orang yang berhak mendapatkan al-wala, kita mencintainya secara mutlak, yaitu orang-orang yang memiliki banyak kebaikan, orang-orang beriman yang memiliki banyak kebaikan. Seorang ulama, kita mencintai mereka karena kebaikan yang ada dalam dirinya. Orang-orang yang berilmu, kita mencintai mereka karena ada ilmu di dalam dirinya. Ya, itu adalah al-wala yang secara mutlak.
Yang kedua, wa minhum man yastahiqul wala min jihatin faqat wa min jihatin ukhra yastahiqul bara wa hadha huwa al-muslimul fasik yuwali biqadri ma fihi minal khair wa yu'adi biqadri ma fihi minasyarr. Yang kedua adalah orang-orang yang kadang mendapatkan cinta, kadang mendapatkan sesuatu yang kita tidak cinta kepadanya. Ya, siapa mereka? Orang-orang yang terkadang yang mengerjakan kebaikan dan terkadang mengerjakan keburukannya. Tadi kemaksiatan yang mereka lakukan itu kita membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa minhum man yastahiqul bara'ul mutlaq, dan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan rasa kita tidak menyukainya itu. Kita harus membencinya, tidak mencintainya. Siapakah mereka? Wahumul ladzina tamahhadha. Orang-orang yang mereka sudah jelas-jelas kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Sudah jelas-jelas mereka itu berbuat banyak kejahatan. Siapakah mereka? Kal yahud wan nasara wal musyrikin. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhwat, boleh kita itu tidak mencintai orang-orang Yahudi, itu boleh. Ya. Siapa yang membolehkan kita tidak mencintai mereka? Allah. Kita boleh tidak mencintai orang-orang Nasara. Siapa yang membolehkan? Allah. Bukan diri kita, bukan, tapi Allah. Ya. Tapi tetap kita bukan berarti kita membuat kerusakan, ya, tidak. Hanya rasa cinta tidak perlu kita berikan kepada mereka. Kalau mereka membutuhkan pertolongan, misalnya, ya, kita boleh tolong. Ya. Itu perbuatan baik. Tapi dalam masalah urusan kita harus loyal kepada mereka, harus mengucapkan ucapan yang berhubungan dengan agama mereka, itu tidak. Ya. Wa innal hajru nashi'u an ikhtilafi bainal mutakhasimain fayajibu raddu mushkilatihim ila al-kitabi was sunnah litahullu mushkilatiha. Ya. Walau akhatil ummatil muhammadiyya bi syar'iha listiqamatin walakin 'indama a'radu 'aqabu fa innal jazaa'u min jinsil 'amal. Qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Qala ta'ala dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya, subhanallah. Di sini, ya akhwat, dikatakan oleh Ummu Abdillah hafizahullah taala, kata beliau, sesungguhnya ya ketika kita itu memberikan rasa cinta dan rasa benci kita karena Allah, dan kita misalnya akhirnya kita meninggalkan saudara kita, itu adalah karena diantaranya ya, adanya perselisihan. Oh, ini kembali lagi kepada hajar, kita sudah selesai. Baik, langsung ke halaman 214. Ini 211. Insya Allah sudah kita bahas masalah hajar, masalah kita mendiamkan seseorang. Baik, ya akhwat, di sini disebutkan oleh Ummu Abdillah bahwa ada dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 109, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Kata Ummu Abdillah, "Fal yahud wan nasara la yuridan wusulul khairi ilal muslimin." Sebenarnya orang-orang yang dia membenci, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu tidak menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin. Itu sejatinya seperti itu. Ya. Wa yuriduna minna an nartad an dinina. Yang mereka inginkan dari kita adalah kita keluar dari agama kita yang mulia ini. Kita keluar, kita murtad, na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena ini merupakan tujuan mereka. Ya, tujuan mereka adalah agar mereka bisa mengeluarkan kita dari agama kita yang mulia ini. Dan mereka itu memiliki hasad. Orang-orang Yahudi memiliki hasad. Di antaranya kenapa orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW? Karena mereka mengira bahwa Rasul yang diturunkan terakhir itu dari kalangan Bani Israel, dari kalangannya mereka. Ternyata Rasul yang Allah keluarkan, Allah turunkan adalah dari kalangan bangsa Arab. Ya, maka mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Baik. Dan yang namanya sifat hasad itu adalah sifat dari syaitanir rajim. Ya, syaitan itu kenapa dikeluarkan oleh Allah dari surga? Karena dia hasad kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan hasad ini adalah perkara yang mengerikan, ya akhwat. Perkara yang mengerikan karena bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Ya, bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Baik, nanti insyaAllah kita akan membahas di pertemuan yang akan datang berkenaan insyaAllah dengan sifat-sifat yang tercela. Di antaranya ada
hasad, ada marah ya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Uhibbukunna fillah ya akhwat. Saya mencintai kalian karena Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tidak berteman, tidak memberikan wala kita, kecintaan kita kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sejatinya orang-orang beriman tuh harus punya izzah ya akhwat. Harus punya izzah tuh, harus punya harga diri di hadapan orang-orang yang tidak beriman. Bukan sebaliknya. Bukan orang-orang yang beriman yang lemah di hadapan orang-orang yang tidak beriman. Kita itu punya Allah. Jangan jual agama kita dengan dunia kita. Jangan. Ya. Coba lihat bagaimana waktu di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat Khulafaur Rasyidin ya, dengan para orang-orang terdahulu. Islam itu jaya. Islam itu ada di mana-mana. Orang-orang yang tidak beriman tuh tunduk patuh kepada Islam. Kenapa? Karena Islamnya punya harga diri. Orang-orang berimannya punya harga diri. Ya, subhanallah. Mereka tuh justru takut kepada orang-orang beriman. Mereka itu takut kepada kaum muslimin. Sejatinya begitu. Tapi terkadang karena mohon maaf ya, ada sebagian dari kita yang merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang tidak beriman karena hal dunia, maka kita mudah diinjak-injak oleh mereka. Kita mudah direndahkan oleh mereka. Jadi yuk, bismillah, kita bersatu padu lagi menguatkan jalan kita, dan jangan kita serahkan diri kita, apalagi waliyadzubillah jual agama kita dengan dunia yang tidak seberapa. Kita punya harga diri di hadapan Allah. Kita orang-orang beriman jangan pernah takut dengan orang-orang yang tidak beriman, karena sesungguhnya mereka itu adalah justru takut kepada orang-orang beriman. Orang-orang beriman tuh takbir aja kumpul ya, tuh mereka takut toh, subhanallah. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa kita orang-orang yang beriman, dan Allah mengumpulkan kita dalam kebaikan. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dari tutur kata, tapi tidaklah saya berkata kecuali saya sayang kepada kalian semuanya, kecuali saya ingin kita kumpul semuanya di surga, dan jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.